Salah satunya yaitu IPK atau BRIN juga, dan kemudian sekolah-sekolah yang ada di Jakarta dan juga luar Jakarta. Salah satu sekolahan yaitu SMA Unggulan MH Tamrin, SMA Britney School Jakarta, dan serta SMK Negeri 4 Purwokerto. Dan masih banyak lagi instansi-instansi atau mm, dinas-dinas lainnya. Rumah sakit swasta maupun rumah sakit negeri. Kami menawarkan di sini untuk kerjasama karena kelebihan kami adalah setelah after sales atau setelah kami mendapatkan pekerjaan itu memiliki after sales yang insya Allah bagus. Kami memiliki garansi yang lumayan panjang, serta kami memberikan pelatihan-pelatihan yang gratis untuk konsumen kami setelah pekerjaan tersebut. Gitu. Di sini kami memberikan memberikan pelayanan yang insya Allah lebih baik agar kami tidak hanya tidak hanya menguntungkan untungan material, tetapi kami ingin memberikan suatu kepercayaan atau kerjasama yang lebih panjang lagi. Sehingga untuk Bapak Ibu, jangan ragu memilih kami untuk menggunakan jasa-jasa kami karena kepuasan pelanggan adalah energi bagi kami. Terima kasih yang sudah mendaftarkan diri untuk acara ini dan kami menyambut ataupun bersilaturahmi kepada Bapak Ibu sekalian karena jangka panjang. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Rita mengenai sedikit insight terkait profil perusahaan Cakrawala Microsoft. Kemudian acara selanjutnya adalah pemaparan materi utama terkait bagaimana mekanisme penggunaan mikroskop. Mohon maaf, ada sedikit gangguan. Acara selanjutnya adalah pemaparan materi utama terkait bagaimana sih mekanisme penggunaan mikroskop yang baik dan benar. Seperti yang sudah sama-sama kita ketahui ya, Bapak Ibu, mikroskop adalah alat vital dalam berbagai bidang ilmu, mulai dari biologi hingga kedokteran. Dan penggunaan yang tepat sangat menentukan kualitas dari hasil pengamatan. Dalam sesi ini, kita akan membahas beberapa langkah yang perlu diambil saat menggunakan mikroskop, mulai dari memahami bagian-bagian mikroskop, mengetahui fungsi masing-masing, hingga membahas teknik settingan yang tepat agar objek yang kita amati dapat terlihat dengan jelas. Pemaparan materi akan disampaikan oleh Pak Arief Cahyani Ilyas yang merupakan founder dari PT Cakrawala Mikroskop Indonesia. Apakah Pak Arief udah bergabung dalam ruang Zoom meeting ini? Apakah Pak Arief sudah bergabung? Oke. Kepada Pak Arief, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dan Ibu sekalian. Luar biasa. Hari ini
yang bergabung di acara pelatihan ini. Kurang lebih ada hampir full ya, kapasitas 100 itu sudah terisi. Dan saya sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak atas antusias dari Bapak Ibu sekalian. Ini pesertanya juga banyak ya, dari berbagai daerah. Ada, kami cek tuh, ada yang dari Bulukumba, ada yang dari Manado, terus yang dari Jakarta juga banyak. Baik Bapak Ibu, jadi memang sudah lama sekali kami ingin mengadakan acara training yang bisa diikuti oleh banyak orang ya, webinar perihal mikroskop. Jadi banyak, selama kami melakukan eh, berbagai tugas itu banyak catatan dan kami buat eh, sedikit rangkuman karena banyak pertanyaan-pertanyaan yang berulang. Jadi dari Bapak Ibu guru, ada dari eh, analis kesehatan yang bertugas di rumah sakit, bahkan dari Bapak Ibu dosen, serta dari berbagai kalangan, termasuk hobis ya, artinya perorangan. Dewasa ini penggunaan mikroskop juga di Indonesia, kami perhatikan trennya udah semakin baik ya. Udah mulai banyak orang tua yang memberikan gift ke anak-anak mereka berupa mikroskop, kadang ada yang kasih teleskop di hari ulang tahun mereka. Jadi mikroskop itu bukan lagi sebuah barang yang eh, hanya orang-orang tertentu saja yang punya ya. Sekarang harganya cukup terjangkau gitu. Untuk anak-anak kita, mereka udah bisa eh, mulai pakai mikroskop sejak usia sekolah dasar, dan mungkin memang ada beberapa keterbatasan ya kalau kita lihat, ada yang di sekolahnya mikroskopnya udah bagus, ada yang belum. Tapi paling tidak eh, kita sebagai orang tua ketika tahu sedikit tentang instrumen ini, kita bisa juga ngajarin anak-anak kita di rumah yang basic-basicnya. Baik, kita masuk ke materi. Eh, kita ada waktu sekitar 90 menit untuk eh, pemaparan materi dan tanya jawab. Jadi nanti untuk materinya nanti kita bagi beberapa termin, nanti ada slide yang boleh mengajukan pertanyaan atau nanti bisa di kolom chat juga. Boleh Bu Delia slide-nya ditampilin. Oh ya, Bapak Ibu, eh, untuk pelatihan kali ini kita memang akan membahas yang dasar-dasarnya dulu ya. Ada banyak banget yang ingin kami rangkumkan dalam satu materi, tapi sepertinya tidak akan bisa ya, karena next kita akan adakan kayak lebih spesifik, misalkan tentang pengukuran pada mikroskop. Juga kita akan mengadakan yang lebih spesifik lagi. Misalkan kita udah bahas dengan tim, kita mau coba bikin workshop buat teman-teman yang ada di Jakarta. Nanti mungkin hybrid ya, buat teman-teman yang di daerah bisa mengikuti melalui Zoom. Kita mau adain workshop, misalkan pengamatan eh, kloroplas ya pada pada tanaman atau tumbuhan air. Nah, ini lebih ke guru-guru dan laboran sih. Nah, karena pelatihan hari ini tuh ada dari kalangan yang bukan guru-guru juga atau dosen, dan ada peneliti juga. Kita akan bahas mikroskopnya itu, nanti saya udah buat yang untuk keperluan mengajar, untuk keperluan pengujian, karena ada banyak juga lab-lab pengujian yang ikut serta di acara webinar ini. Dari teman-teman dari Balai Karantina juga ada. Nah, kita masuk ke materinya ya Bapak Ibu. Eh, Pengenalan instrumen mikroskop, eh, kita akan bahas dari mulai definisinya dulu. Jadi Bapak Ibu udah sering dengar pasti ya, dan udah sering membaca. Pada dasarnya mikroskop itu adalah alat bantu visual untuk membantu kita melihat sesuatu objek yang kalau kita lihat dengan mata kita
mata telanjang atau mata saja gitu ya, itu tidak terlihat. Tapi ada juga mikroskop yang nggak harus ini ya, objeknya terlihat. Contohnya nanti ada mikroskop stereo. Objeknya sebenarnya terlihat, tapi kita butuh lebih detail. Intinya mikroskop ini tersusun dari beberapa susun lensa ya. Jadi ada lensa objektif, okuler, dan itu memberikan efek pembesaran ya terhadap apa yang bisa kita lihat, objek yang kita lihat. Bila kita tarik ke belakang sejarah mikroskop, ya sejarah mikroskop ini dari 1600-an udah peneliti-peneliti pendahulu mereka udah coba buat berbagai jenis mikroskop ya, dari yang paling sederhana sampai ke tahun 1600 sampai 700 itu ada Anthony van Leeuwenhoek, terus ada Robert Hooke, sampai ke era 1800 sampai 1900-an mulai muncul mikroskop modern modern gitu ya. Eh, udah mulai ada penemuan metode pengamatan fase kontras, terus ada eh, ilmuwan yang bernama Carl Zeiss dari Jerman dan Ernest Abbe. Sampai hari ini juga nama mereka jadi salah satu top brand mikroskop, dan AB sendiri juga digunakan di salah satu bagian dari part mikroskop kondenser AB 1,25 itu salah satunya, itu adalah nama ilmuannya. Sampai ke era modern, mikroskop udah ada banyak sekali. Nanti kita akan bahas sampai dengan mikroskop fluorescence, konfokal, dan penggunaannya sudah tidak sesederhana lagi, bahkan sampai pengujian gemologi, eh, pengujian apa namanya, yang sangat-sangat spesifik lah, QC pada pabrik dan lain-lain. Next slide. eh untuk mikroskop itu awalnya sederhana banget ya, cuma satu garisan lurus itu. Eh, ini awal-awal disebutnya mikroskop upright gitu ya. Terus berkembang-berkembang, udah ada mulai pemecahan perlintasan cahaya menjadi mikroskop binokuler. Terus udah ada dipasang prisma, dan di gambar yang sebelah sini, ini adalah udah mikroskop stereo, mikroskop compound. Nah, ini adalah mikroskop yang sederhana atau dibilang paling sederhana di sekolah atau di SMP, SMA di Indonesia, ini umum banget kami jumpai. Ini binokuler standar ya, Yajumi atau XSZ107BN. Ini kalau Bapak Ibu guru yang mengajar di sekolah pasti familiar ya. Ada mikroskop Meiji. Nah, ini mikroskop Meiji yang sudah dimodifikasi. Sama, ini mikroskop yang kategori sederhana. Nah, ini juga masih mikroskop kategori sederhana ya, yang masih bisa kita jumpai sampai hari ini. Mikroskop XSP12, ini hampir mirip monokuler juga, tapi ini udah ada listriknya. Dan ini mikroskop monokuler, tapi sudah dipasang kamera sederhana juga. Jadi meskipun mikroskop sederhana, bisa juga di-upgrade ya. eh Naik ke level berikutnya ada yang biasa digunakan di klinik dan di rumah sakit. Mikroskopnya biasanya udah cukup profesional, dan pemilik klinik dan rumah sakit lebih berhati-hati dalam pemilihan karena kaitannya dengan mereka harus mengecek sampel ya dan mendiagnosa. Jadi memang dipilihlah mikroskop yang kualitasnya memang cukup baik, dan cenderung harganya juga tidak tidak lagi murah ya. Di industri, mikroskop banyak digunakan pada berbagai keperluan pengecekan standar produk. Eh, di gambar yang sebelah kiri ini di gemologi laboratori, ini untuk pengecekan eh, diamond, batu mulia, ada batu ruby, safir nih, dicek keasliannya menggunakan mikroskop gemologi, mirip mikroskop stereo. Di industri mobil, pengecekan bodi ini menggunakan upright microscope, mirip sama yang kecil di atas ini, di no light microscope, untuk mengecek mikroporos atau porositas pada surface pengecatan bodi mobil, supaya nggak gampang luntur ketika
ada proses eh, pengasaman, misalkan kena cairan asam atau hujan panas dan lain-lain. Jadi bisa awet. Next, jenis-jenis mikroskop ya. Eh, pada umumnya yang kita sering jumpai di lab kita, baik itu lab pendidikan, lab pengujian, itu mikroskop cahaya. Mungkin di sini ada yang dari BRIN atau dari lembaga penelitian yang lebih eh, tinggi, itu ada yang pakai elektron. Saya sendiri belum mengoperasikan mikroskop elektron, baru sekedar lihat saja. Nah, kita lebih banyak bahas hari ini mikroskop cahaya. Kalau mikroskop fluorescence sendiri ini masuk kategori sebenarnya mikroskop cahaya. Cuma nanti kita akan bahas lebih mendalam, mungkin dari segi apa namanya pencahayaannya. Nah, pengelompokan mikroskop sendiri ada banyak. Yang kita lihat di slide ini adalah berdasarkan konstruksi optiknya atau susunan lensa-lensanya. Ada mikroskop monokuler yang lensanya satu, binokuler, ada trinokuler, mikroskop stereo, mikroskop inverted yang terbalik, mikroskop compound, fluorescence, konfokal, dan seterusnya. Mikroskop juga dikelompokkan berdasarkan metode pengamatannya. Jadi, eh, mikroskop yang biasa dipakai di sekolah-sekolah rata-rata itu bright field ya, tipenya medan terang atau latar belakangnya terang. Yang di sebelah kiri ini adalah hasil dari mikroskop medan terang atau bright field. Yang tengah-tengah ini adalah bright field sederhana, jadi gelapnya tuh agak abu-abu ya. Nah, yang ini adalah profesional sorry, ini dark field profesional. Ini adalah dark field sederhana gitu ya. Jadi objek yang kita lihat di slide sebelah kiri dan kanan ini objeknya sama, tapi dengan latar belakang yang kita lihat berbeda. Ini latar belakangnya terang, kalau ini gelap. Dan ini jelas banget, ini sangat gelap latar belakangnya dengan objek yang sangat kontras. Jadi beda di metode pengamatan. Metode pengamatannya kaitannya nanti apa ya? Kenapa bisa ada yang bright field, ada yang dark field, nanti kita bahas di slide berikutnya. Oh ya, sorry. Slide ini, sorry, ini objeknya Hydra. Jadi kalau Bapak Ibu mau tahu ukurannya kurang lebih pada kaca slide sebesar ini, masih bisa lihat, kelihatan dengan mata. Jadi dengan pembesaran 40 kali atau 100 kali itu udah bisa kelihatan. Jadi salah satu tipsnya itu kita adalah kalau mau gampang dapat objeknya, mulailah dari sampel-sampel yang ini, nih, yang secara kasat mata itu masih kelihatan sekitar 1 mili atau 0,5 mili. Masih pembagian mikroskop berdasarkan metode pengamatan. Jadi tadi kita bahas udah bright field dan dark field, ada juga mikroskop fluorescence dan polarisasi. Fluorescence itu kita lihat konstruksi optiknya seperti ini kurang lebih. Hasil dari capture gambarnya atau visualnya seperti ini. Tapi ini udah di rendering ya Bapak Ibu. Yang gambar bagus ini tuh hasil render. Jadi 2-3 frame foto digabung. Nanti ambil warna hijau dulu, ambil biru, ambil merah, ambil kuning, di layarnya digabungin jadi seperti ini gambarnya. Bedanya dengan mikroskop cahaya umumnya itu ada cubes warna. Ada warna green, ada UV, ada yellow, kayak gitu. Ada blue. Lalu ada mikroskop polarisasi. Nah, ini polarisasi. Polarisasi itu biasanya di material science, geologi, dan untuk lihat kayak besi kayak gitu, besi campuran logam, itu polarisasi digunakannya di situ. Nah, kalau berdasarkan bidang keilmuan, mikroskop juga banyak sih, cukup luas ya. Tentu di biologi sangat dekat dengan keseharian kita. Ini bisa cek macam-macam. Kalau Bapak Ibu guru pasti materi sel ya, materi protista itu kalau mau seru belajarnya kita mesti pakai mikroskop. Dan anak-anak pasti akan lebih interaktif dan lebih antusias pada saat dia udah pegang alatnya dan menerapkan yang dia pernah baca di textbook. Di kedokteran tentu ini sangat fundamental untuk mendiagnosa suatu penyakit.
di material science, kita bisa menganalisa struktur bahan, kualitasnya baik atau buruk, lolos QC atau tidaknya. Eh, Alat pendukung inspeksi ini untuk sama inspeksi produk. Nah, kalau kita flashback ke, sorry, kita coba refresh kembali ya materi-materi yang mungkin pernah kita dapat. Ini umum sebenarnya. Nanti saya akan bahas yang agak beda sedikit. eh Bagian-bagian mikroskop itu biasa lah, yang utamanya itu pasti lensa, lensa okular, lensa objektif. Terus ini lensa okular, lensa objektifnya ada di bawah sini. Nah, ini tadi mikroskop yang terbalik, mikroskop inverted. Ini lensa objektif. Lampunya kalau yang ini tuh, yang tipe ini ada dua, lampu dari bagian atas dan lampu dari bagian bawah. Jadi mikroskop ini kita nyebutnya tuh kalau berdasarkan cahayanya ada transmit dan reflected. Transmit itu yang diteruskan ke atas, reflected itu yang dipantulkan atau yang terrefleksikan. Nah, untuk mikroskop bagian-bagian ini yang agak beda itu mungkin ada di sini ya, ada bagian untuk masukin filter polarisasi. Terus kalau di sini mejanya nggak pakai klip, jadi tergantung objek apa yang mau dilihat. Nah, ini mikroskop stereo ini adalah mikroskop tiga dimensi ya, yang banyaknya untuk digunakan untuk pengamatan serangga, biji-bijian, dan apa ya, objek yang seperti part-part gitu. Ini masih lanjutan bagian-bagian mikroskop ya. Ini adalah mikroskop, eh, bisa disebut trinokuler kalau berdasarkan konstruksi optiknya. Disebut mikroskop compound karena terdiri dari gabungan beberapa lensa. Lensa objektifnya ada banyak pilihan. Terus yang bagian atas ini adalah tube untuk pasang kamera ya Bapak Ibu. Jadi trinokuler tube-nya. Dan mungkin yang perlu kita luruskan juga adalah di bagian pengatur fokus kasar dan pengatur fokus halus ini juga kita sering menyebutnya mikrometer dan makrometer ya. Jadi kalau kita cari referensi di luar itu mereka nyebutnya coarse dan fine focus. Nah, kalau ditranslate ke bahasa Indonesia itu mungkin lebih cocok kita nyebutnya pengatur fokus halus dan pengatur fokus kasar. Jadi kalau kita nyebutnya itu mikrometer dan makrometer itu sebenarnya kurang tepat gitu. Bedanya yang sebelah kiri ini, di sini ada tulisan eye care sensor ya. Ini dari brand Euromax. Banyak sih di era-era yang saat ini, dewasa ini gitu, mikroskop tuh udah banyak fitur sensornya. Jadi mikroskop tuh kadang kita lupa matiin, terus kita tinggal makan siang atau pulang. Nah, mikroskopnya lampunya tetap menyala, jadi bisa mengakibatkan satu, listrik boros. Kedua, apa namanya, lampu mungkin cepat habis ya masa masa pakainya. Jadi eye care sensor ini akan tiba-tiba mati dalam waktu 10 menit apabila si penggunanya sudah tidak ada di depannya. Jadi sensornya mendeteksi. Oke, Bapak Ibu, lanjut. Ini gambar lensa, lensa objektif. Jadi kalau Bapak Ibu pernah perhatikan dengan seksama di bagian lensa-lensa ini ada ada keterangan ya, ada angka-angka, ada gelang warna, ada yang warna merah, kuning, serta biru gelangnya. Nah, Bapak Ibu kadang bisa lihat berdasarkan gelangnya saja udah tahu oh kalau warna merah nih lensa objektif 4 misalnya gitu. Nah, nah, untuk keterangan yang tertera di bodi lensa, misalnya ini Bapak Ibu. Kita bisa lihat di sini ada tulisan 10 garis miring 0,25 160 garis miring 0,17. Nah, masing-masing angka ini ada maknanya. Jadi kalau kita lihat suatu lensa ada tulisannya 0,17 berarti dia menggunakan cover slip dengan thickness-nya itu 0,17 mm ya. Eh,
kalau kita lihat lensa objektif, ada tulisan di sini plan, berarti itu lensa yang cukup bagus ya. Karena grade lensa itu kalau udah plan, itu udah cukup baik hasil visual dari mikroskopnya itu. Nah, kalau kita balik lagi ke slide sebelumnya, ini kan tidak ada tulisan plan-nya. Umumnya itu adalah mikroskop tipe akromat. Ini umum digunakan di mikroskop-mikroskop pendidikan. Lalu ada yang 160. Nah, terus ada lagi kalau di Bapak Ibu perhatiin di sini tuh kayak ada gambar logo tak terhingga atau infinity ya. Itu adalah panjang fokusnya Bapak Ibu. Panjang fokus. Jadi rata-rata lensa yang punya panjang fokus 160 ini memiliki eh, fix fokus ya, terbatas di 160 mm aja. Nah, sedangkan yang Infinity ini panjang fokusnya dia tak terhingga. Jadi kadang kalau slide-nya itu kita bikin lebih tebal, dia bisa masih bisa di-adjust gitu ya. Ini juga adanya pada mikroskop tertentu saja. Mikroskop sederhana rata-rata menggunakan ini untuk pendidikan. Kita juga bahas cara menggunakan oil immersion ya, Bapak Ibu. Kalau kita lihat nih di lensa 100, balik ke slide sebelumnya ya, ada keterangan di sini oil. Ada juga yang kadang tidak ada strip saja gitu. Nah, tapi umumnya di Indonesia itu menggunakan lensa 100 kali yang ada tulisan oilnya. Jadi, Bapak Ibu kalau sedang melakukan pengamatan pada pembesaran maksimum atau lensa objektif 100, kita mau optimal hasilnya, kita mesti pakai oil immersion. Nah, oil immersion ini juga ada banyak jenisnya, Bapak Ibu. Kenapa mesti pakai oil immersion? Karena kita lihat pada prinsip penggunaan oil immersion sebelah kanan ini, eh, ini tanpa oil immersion, dia cahaya itu lari kemana-mana, Bapak Ibu. Dia terpendar ke samping. Tapi kalau kita pakaiin oil immersion, dia cahayanya tuh akan fokus dan em, diteruskan ke lensa objektifnya lebih optimal. Kenapa seperti itu? Karena oil immersion ini dia punya angka indeks refraktif ya. Indeks refraktifnya yang paling sesuai untuk mikroskop itu adalah ini, oil immersion. Kalau Bapak Ibu beli mikroskop yang dengan eh, harga yang dalam tanda kutip terjangkau gitu ya, kadang dapat, tapi itu kebanyakan cheddar oil. Beda sama oil immersion. Ciri-ciri oil immersion ini warnanya agak putih ya, mirip baby oil. Kalau cheddar oil itu kekuningan dan mudah kering atau mudah mengeras. Wanginya khas kayu pinus. Karena memang cedar oil itu dari kayu pinus. Jadi cara menggunakannya itu adalah sampelnya itu sudah ditutup cover slip ya atau cover glass, baru ditetesin. Tapi pada praktik penggunaan tertentu yang sampelnya itu udah di staining atau sudah diberi pewarnaan, itu tidak perlu cover slip lagi, tidak apa-apa. Biasanya itu pada analisa atau diagnosa sampel darah di rumah sakit dan klinik. Ini masih bagian dari mikroskop ya atau part of mikroskop. Kita juga mungkin perlu tahu ini adalah Apis graticule. Kalau di Indonesia umum disebut dengan mikrometer okular. Bapak Ibu mikroskopnya ada yang udah punya mikrometer okular pada lensa okularnya. Nah, biasanya memang ada yang sudah dari pabrikan sudah dipasang, tapi ada juga yang belum. Nah, kalau belum, itu bisa kita pasang secara mandiri. Kita lepas dulu lensanya, terus kita masukkan pada bagian ini. Kita masukkan pada bagian ini, ya. Terus kita tutup kembali. Kalau memang holdernya ini tidak tersedia, nanti kita ada tips lanjutannya menggunakan lem UHU. Nanti tapi harus trial and error karena bisa jadi fokusnya nggak dapet, terus kita coba lagi sampai dapet. Cara menggunakan mikroskop. Jadi mulai dari cara membawanya, kita bawa dengan satu tangan memegang bagian bawah base-nya mikroskop, satu tangan memegang bagian lehernya. Ini paling aman. Nggak perlu terburu-buru kalau ngeluarin mikroskop dari lemari, sekaligus dua, tangan kanan nenteng satu, tangan kiri tangan satu. Eh, Terlalu riskan. Kalau jatuh kan lumayan tuh biaya ganti lensanya. Jadi kita safety aja sesantai mungkin. Terus
biasanya juga pada penyimpanan atau lemari penyimpanan mikroskop ini posisinya masih seperti ini headnya ya. Nah ini kita kendorkan di sini lalu kita putar ke arah depan. Lalu kita sesuaikan steknya, terus kita nyalakan powernya, atur iluminasi atau dimmernya, atur diafragma pada bagian kondensor. Terus kita sesuaikan ini, eh, kita sesuaikan bagian lensa okulernya ini, jarak dari lensa kiri ke lensa kanan itu kita sesuaikan. Biasanya kalau belum sesuai, gambar itu atau visual dari lensa okuler itu berbayang seperti ini. Nah, kalau sudah pas dengan posisi mata kita, gambar itu akan jadi satu lapang pandang. Jadi itu fungsi untuk menyesuaikan ini. Posisinya boleh boleh di bagian atas seperti ini atau di bagian bawah seperti ini. eh itu beda orang beda selera ya. Kadang ada yang dia memang dari segi eh, badannya tinggi gitu ya, jadi dia butuh yang lebih tinggi bisa diarahkan ke atas. Kalau dia nyamannya di sini, menyesuaikan dengan posisi mata lah. Kemudian kita akan melakukan adjustment. Ini masih bagian dari persiapan ini ya. Apabila kita mau pakai mikroskop, apa sih yang harus kita lakukan? Nah, kita sesuaikan lensa kanan dan lensa kiri, dioptrinya. Nah, ini kalau mata kita normal, kanan dan kiri nggak ada yang minus, mungkin langsung aja sih, nggak perlu diatur. Asalkan kanan, lensa okular kanan dan lensa okular kiri, kita udah di posisi nol. Kalau memang mata kita ada satu yang minus, sebelah kanan misalnya, sebelah kiri normal, ya itu bisa disesuaikan untuk jarak diopternya ini ya, diputar saja. Eh, kita coba lihat di mikroskop ini ya. Ada di sebelah kiri. Nah, ini bisa diputar maju, bisa diputar mundur. Kemudian, seperti biasa, Bapak Ibu, kita gunakan dari lensa yang pembesaran rendah dulu, itu untuk finder ya, kita cari objeknya, kita cari objek yang mau dicari ya. Untuk beberapa brand tertentu itu bisa mulai langsung dari lensa objektif 10 ya. Karena dari 4 ke 10 ini suka ada jarak yang terlalu jauh. Jadi kalau dari 10 jarak tuh maksudnya jarak fokus ya. Dari 4, 10 dan lensa 100 itu tinggal putar sedikit saja di pengatur fokus halusnya itu biasanya nggak jauh gitu. 2-3 kali putaran sudah dapat lagi fokusnya. Jadi kita gunakan dari lensa 4, terus 10, dan seterusnya ya ke pembesaran yang lebih tinggi. Nah, Bapak Ibu, kalau di mikroskop itu kan ada bagian kondenser ya, di bagian bawah sini. Mikroskop sederhana juga ada yang tidak. Tapi paling tidak, Bapak Ibu tahu nih untuk mengatur ini. Ini lebih ke pengaturan kontras sih Bapak Ibu ya. Jadi semakin tinggi pembesaran yang kita gunakan, yang sedang kita gunakan pada mikroskop, semakin butuh banyak cahaya. Itu, itu konsep dasarnya. Jadi bisa kita atur iluminatornya di bagian sini. Kita bikin terang sekali gitu ya. Terus kita buka diafragmanya. Jadi itu adalah beberapa langkah yang kita akan lakukan ketika kita akan menggunakan atau ketika hendak menggunakan mikroskop. Nah, ini sudah kita rangkum langkahnya. Bisa Bapak Ibu baca juga. Nanti slide-nya akan dibagikan ke peserta, mungkin via email ya, Bu Delia. Setelah observasi atau setelah selesai pakai mikroskop, seperti biasa sih, kita
redupkan dulu lampunya. Redupkan dulu. Ini tujuannya untuk supaya lampu itu lebih awet, tidak langsung dimatikan dari main powernya atau power utama. Tapi kita biasakan, terutama khususnya mikroskop dengan lampu-lampu halogen atau lampu bohlam. Nah, itu sangat-sangat dianjurkan diredupkan dulu. Ya, jadi kita bisa memperpanjang usia pakai lampunya. Itu kalau kita ikutin prosedur ini. Lalu sebelum meninggalkan mikroskop, eh, ya kita harus cek dulu bagian yang ada di bagian stek-nya, kondensernya mungkin kotor. Nah, kita bersihkan menggunakan tisu atau kain lap yang sudah kita sediakan. Kemudian kabelnya bisa dicabut, terus kita tutup. Kalau udah nggak panas mikroskopnya, kita tutup lagi dengan plastik penutup. Apabila mikroskopnya akan tidak digunakan dalam waktu yang lama, bisa kita kembalikan ke lemari penyimpanan. Nah, tips menyimpan mikroskop itu ya seperti ini kurang lebih lemari penyimpanannya. Bisa berupa dry cabinet atau lemari penyimpanan mikroskop. Yang pasti lemarinya itu haruslah dia tertutup rapat, cahaya bisa masuk dengan mudah, terus dia cukup kokoh ya untuk menahan beban mikroskop, jadi tidak meleot gitu ya. Pencahayaannya baik, dan dia ada alat kontrol untuk suhu serta humidity atau kelembapan. Syukur-syukur dia bisa men-setup humidity-nya atau men-setup suhu yang kita inginkan. Jadi kalau Bapak Ibu setel humidity-nya stabil di 50, sorry, di 40 atau 45, ya udah dari pagi sampai sore dan sepanjang saat itu tetap di angka itu. Nah, itu yang udah profesional banget untuk kabinet penyimpanan mikroskop yang ideal. eh jadi range yang baik untuk apa namanya, humidity atau kelembaban mikroskop itu kita buat catatannya antara 35 sampai 55% RH levelnya itu atau kelembabannya. Bagaimana cara kita supaya tahu eh, humidity yang ada di area penyimpanan itu? Ya kita harus punya alat termohigronya dipasang di lemarinya atau di ruangannya. Jadi kita bisa lihat nih, udah seminggu terakhir kenapa ya sangat lembab gitu. Mungkin ada misal gini, kita punya alat untuk menekan kelembabannya itu, misalnya dehumidifier yang mobile itu, kita bisa pasang di ruangan itu. Jadi efek buruknya ketika lembabnya itu berlangsung lama, itu cenderung bisa lebih mudah membuat lensa-lensa mikroskop itu berjamur. Untuk suhu kita bisa pakai suhu ruangan ya. Eh, Kalau ruangannya ber AC atau ada pendingin itu tidak masalah juga sih. Yang penting tidak berembun, tidak berembun. Jadi kadang ada yang terlalu dingin sampai sangat-sangat berembun, itu mungkin juga akan menyebabkan embun pada lensa, sehingga itu juga jadi salah satu penyebab jamuran Pak ya. Kita masuk ke teknik. Oh, kita masuk pertanyaan dulu ya. Gimana nih pertanyaannya? Open mic. Oh ya. Boleh ditulis di kolom chat, nanti saya akan bacakan. Baik, Bapak Ibu sekalian, apakah ada yang ingin bertanya? Bisa tulis di kolom chat Zoom atau menggunakan fitur raise hand ya. Ini ada pertanyaan masuk nih, Pak Arif. Iya, Dari Bapak Gary Oi dari Hobbies. Pertanyaannya, bagaimana jika binocular head sudah diatur eyepiece kiri dan kanan, tetapi lampang pandangnya atau apa ini ya, lampang pandangnya tidak jadi satu, apakah bisa dikalibrasi? apa Bagaimana, Pak? bagaimana jika binokular head-nya tuh sudah diatur epis kiri dan kanan, tetapi lapang pandangnya tidak jadi satu? Oh, ini dia berbayang maksudnya. Berbayang ya? Iya.
Silakan bisa Baik, dijawab, Kak Arif. langsung aja Bu Delia dijawab atau langsung Iya, ya? boleh langsung Tiga dijawab pertanyaan aja. dulu cukup ya. Ini di kolom chat bisa kelihatan kok. Dari Bapak siapa ini? Bapak siapa nih Pak Roni? Wah. Bapak Giri. Oh, Bapak Giri ya. Ya, Baik, Bapak Giri izin menjawab. Jadi sudah diatur ya binocular head-nya, epis kiri dan kanan, tetapi lapang pandangnya tidak jadi satu ya. eh Boleh di spesifik nggak Pak pertanyaannya? Maksudnya apakah objeknya yang berbayang atau lapang pandangnya yang tidak jadi satu? Lapang pandang ya berarti ya. Kalau lapang pandang tidak jadi satu, eh, bukankah tadi sempat saya sampaikan cukup di adjust itunya bagian em, lensa kanan dan kiri itu. Tapi kalau objeknya yang tidak jadi satu atau berbayang itu eh, ada triknya. Nanti kita butuh butuh alat namanya. Kita harus tanya dulu sih Bapak ini pakai mikroskop merek apa dan tipe apa, karena beda-beda nanti caranya. Bapak Gary nanti izin kita bisa bahas setelah ini ya, karena ini spesifik banget kasusnya. Kita butuh informasi terkait Bapak pakai mikroskop apa, tipenya apa, terus coba di scroll bawah Pak. Oh, ya jadi beda mikroskop nanti beda. Ya kalau dia misalkan mikroskop Olympus CX21, CX22 atau CX23, Bapak mesti kendorin di bagian sini nih Pak. Eh, di bagian sini, sorry bisa kelihatan nggak? Boleh dimiringin nggak sih apa ini? Boleh diangkat nggak sih? Oh tarik aja. Gini, gini Pak maksudnya. Oh digeser. Jadi Bapak Gary butuh setup di bagian sini nih Pak. Ini kendorin dulu kanan kiri sorry mungkin salah satunya aja. Misalkan yang kiri saja, tapi Bapak harus tentuin target di bagian objektifnya. Di sorry, kita bikin slide. Ada slide khusus sih Pak. Agak susah kalau kita gambar pakai spidol gitu, bikin target eh, kayak semacam tanda silang gitu ya, atau satu titik kita sambil mengamat sambil digeser-geser ini, karena ini sebenarnya masih bisa digeser-geser posisinya terlalu ke atas atau terlalu ke bawah. Nah, ketika udah dapet dia gambarnya udah nyatu lagi baru dikencengin lagi Pak. Jadi situ Pak jawaban untuk pengaturannya. Nah, lanjut pertanyaan berikutnya adalah dari Ibu Sri Wulan SMP 223. Apakah oil immersion bisa diganti dengan air biasa? Jawabannya adalah tidak bisa ya Ibu, karena nilai indeks refraktifnya beda. Jadi kalau Ibu mau, sedarurat-daruratnya apabila tidak punya oil immersion, Ibu bisa pakai baby oil. Tapi jangan keterusan ya Bu, itu saat darurat saja. Karena kalau oil immersion memang dia memang udah disesuaikan untuk lensa. Lanjut untuk pertanyaan dari Bapak Rudin, S. Rudin. Izin bertanya, bagaimana cara membersihkan lensa yang terkontaminasi jamur? Nanti kita bahas ya Pak ya, di slide berikutnya. Izin bertanya dari Ibu Rini, dari Gunung Kidul. Halo Bu Rini. Nah, ini dari Man 4 Jakarta dulunya. Untuk epis yang ada gratikulnya atau epis gratikul, apa adakah tips supaya debu-debunya mudah dibersihkan? Sama ini teknik membersihkannya seperti lensa, nanti kita akan bahas. Izin bertanya, di manakah tempat servis untuk memperbaiki mikroskop yang rusak dan berapa kira-kira biayanya? Sepertinya tadi Burita udah cukup promosi ya. Jawabannya nanti tentu di Karawala Mikroskop. Apakah ada kit khusus disertai manual bagi guru untuk membersihkan perawatan mikroskop? Ada Ibu, jawabannya ada. Nanti bisa cek aja di Tokopedia Cakrawala Mikroskop. Kemudian, Pak, mengapa lensa okuler yang binokuler bagian kanan bisa nggak ada di bidang pandang atau gelap? Kira-kira seperti apa ya? Oke, bagian kanan saja yang gelap. Biasanya itu prismanya pecah, Bu. Jadi, pada saat cahaya dari bawah tuh, biasanya di bagian head kepala mikroskop sini tuh dibagi dua, dipecah ke kanan dan ke kiri. Nah, salah satu prisma pecah itu nggak sampai cahayanya. Atau ada objek yang menutupi.
jadi cahayanya tidak jalan, Bu. Lanjut, mungkin kita next slide dulu ya. Tadi udah kita rangkum banyak yang bertanya tentang teknik membersihkan, ada eyepiece cuticule, lensa. Kita ke next slide dulu. Nah, teknik perawatan, teknik dan metode perawatan mikroskop. Tujuannya tentu ini sangat baik ya untuk menjaga performa mikroskop kita, memperpanjang usia pakainya. Jadi klaim dari pabrikan mikroskop itu ada yang 10 tahun usia penggunaan mikroskop, ada yang 15 tahun. Jadi kita beli atau investasi alat mikroskop itu 15 tahun kemudian itu idealnya masih bisa digunakan. Dengan catatan pemeliharaannya harus diperhatiin. Menghindari tumpukan kotoran. Jadi kalau kita rutin merawat lensa itu tidak terlalu parah, Bu. Beda kalau udah 5 tahun atau 6 tahun nggak diservis, itu parah banget sih jamurnya. Sampai-sampai nggak bisa dibersihin lagi dan harus ganti lensa baru. Tujuan perawatan juga kita bisa mengatur ulang bagian-bagian mikroskop yang kendor. Misalnya mejanya tiba-tiba turun sendiri, fokusnya hilang, itu bisa kita atur. Lalu kita bisa mencegah lebih awal nih apabila terjadi kerusakan pada bagian elektrikal. Jadi sebelum rusak parah satu board, kita bisa ganti misalnya satu komponen saja. Nah, ini kita masuk ke tips pemeliharaan nih yang tadi ditanya sama Bu Rini ya. Kita siapin peralatan tentunya ya. Siapin peralatan, lalu kita siapin area kerja. Area kerjanya itu mestilah bersih, tidak ada bahaya kelistrikan, kimia. Cukup penerangan ya. Kita butuh senter. Letakkan mikroskop pada bidang yang rata dan stabil. Peralatan bahan dan perawatan sudah disiapkan, sudah ada di meja. Kita butuh sarung tangan karet, hand blower yang seperti ini, yang ditekan-tekan keluar angin. Ada tisu lensa, kita butuh tisu lensa, kain microfiber, kain lap, kuas lensa, cotton bud, center. Lalu cairan pembersihnya kita samakan persepsi aja. Yang paling aman itu kita gunakan etanol 70% atau alkohol 70%. Selain ini mudah didapat, harganya murah, ini kebanyakan ini paling aman untuk lensa. Nah, apabila sudah pakai alkohol 70% tidak mau juga, nah kita coba pakai alkohol 96%. Itu banyak yang jual. Kadang ada yang jual tuh 1 liter alkohol 95%. Itu cukup mudah didapat di toko-toko alkes ya, atau di online juga ada. Ini opsional ya, degreaser untuk menghilangkan grease atau lemak-lemak atau oli yang menempel pada bagian-bagian mikroskop. Kontak cleaner ini lebih ke hidrogen cair yang disemprotkan untuk menjaga ini alat elektroniknya itu biar awet. Nah, perawatan frame, body atau body mikroskop itu bisa pakai apa bersihinnya? Kita gunakan kain khusus ya atau kain lap yang dari bahan yang lembut dibasahi dengan air, yang kita lap-lap aja. Yang bahan-bahan kaos, katun itu cukup baik ya. Yang ada bahan seperti microfiber, mirip handuk itu juga bisa. Nah, kita bisa gunakan tadi hand blower untuk bersihin bagian-bagian lensa atau optiknya dari debu dan partikel. Lalu kita gunakan teknik drop and drag ini untuk kertas lensa yang sudah dibasahi alkohol. Terus wipe, kita gunakan metode wipe ini ya. Ini pakai alkohol. Nah, ini ilustrasi untuk menggunakan eh, tisu lensanya. Ya, tisu lensanya dilipat sehingga membentuk runcing seperti ini. Terus kita lakukan gerakan melingkar dari arah dalam keluar. Dibersihin kayak gini. Diulangi 3 kali. Eh, 2 kali menggunakan alkohol, yang terakhirnya tuh kering, tisu kering. Yang tidak boleh adalah kita gerakannya itu zigzag. Itu tidak boleh. Eh,
Kita bisa gunakan cotton bud, terus dilapisi dengan tisu lensa di bagian luarnya. Kita sama ya, melingkar. Lalu terakhir kita tiup menggunakan hand blower. Pertanyaan boleh di chat, nanti kita akan jawab. Oke, kita next itu slide dulu ya. Jadi kerusakan yang sering terjadi pada mikroskop yang umum, baik itu di laboratorium pengujian maupun di laboratorium pendidikan. Nah, ini ya problem-problem yang sering muncul. Lampunya mati, itu kasus kelistrikan ya. Lampunya kedip-kedip, flicker, mejanya sering turun, bodinya kotor, jamuran pada lensa. Kalau ada yang pakai kamera atau monitor, monitornya rusak. Visual objek berbayang, cahayanya terlalu redup, dimmernya tidak bisa dimainkan. Nah, Bapak Ibu kalau mejanya sering turun sendiri, yang kasus nomor 2 ini, Bapak Ibu cukup atur ya. Ini di beberapa mikroskop bisa di apa namanya? Bisa dilihat. Ini pengatur fokus halus, ini pengatur fokus kasar. Lalu yang sebelah sini, ini sebenarnya adalah fungsi untuk mengencangkan pengatur fokus itu ya untuk mengadjust. Jadi kadang-kadang dia turun gini, turun sendiri mejanya karena ini terlalu kendor. Ini bisa digerakin ke sini Bapak Ibu. Bisa di ini. Nah, ini kita coba kasih lihat ya gimana kalau mejanya tuh turun sendiri. Jadi Bapak Ibu udah gerakin ke atas tapi dia turun. Nah, itu sebenarnya pengaturannya terlalu kendor ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu cukup atur di bagian sini ke arah belakang ya, ke arah belakang umumnya, ke arah belakang mikroskop. Ini bagian depan, ini bagian belakang. Nah, ini dia udah nggak turun lagi. Sebenarnya itu problemnya di pengaturan fokus aja. Ini Olympus CX21, CX22, CX23 itu ada. Di Euromax juga ada. Umum sih ini. Kebanyakan ada. Ini ada penguncinya nggak Pak? Yang sebelah kanan ada. Nggak ada ya? Nggak ada ya? Oke, beberapa mikroskop dia punya fitur pengunci ya atau penguncian. Kebetulan mikroskop ini tidak ada, tapi yang paling umum adalah ada fungsi pengaturan ini. Nah, jadi ini eh, ada juga bagian yang sering kita tidak tahu ya. Nah, di sini adalah pre-focusing knob. Jadi Bapak Ibu kadang-kadang sering nggak kalau lagi bekerja gitu menggunakan mikroskop, tiba-tiba preparat slide-nya itu pecah karena tertabrak lensa. Mungkin kita harus setting nih pre-focusing knob-nya itu supaya sesuai dengan ketinggian atau ketebalan kaca objek yang sedang kita gunakan. Nah, kadang-kadang kalau Bapak Ibu perhatiin, ini kan standar ya, tapi kalau pakai bilik hitung ya, pakai hemositometer, ini kan lebih tebal daripada ukuran slide standar ini. Berarti kita butuh jarak fokus yang lebih jauh dong, atau working distance antara jarak kaca ini dengan pada saat kita mau fokus maksimal ya, di 40 misalnya. Kita perlu tambah. Nah, cara menambahnya itu adalah kita atur ulang pre-focusing knob di bagian sini. Nah, kalau di Olympus CS21 atau 23, bagi Bapak Ibu yang bekerja di lab pengujian ini sangat-sangat membantu. Apakah di lab pendidikan ada di mikroskop sederhana? Ada juga beberapa, tapi tidak tidak terlalu apa? Tidak terlalu banyak ya. Ini biasanya ada di mikroskop-mikroskop yang memang punya objek yang kalau dia melakukan pengamatan bisa saja kaca slide-nya itu pakai yang tebal, pakai hemositometer atau pakai bilik hitung atau Mackler chamber yang bekerja di laboratorium andrologi suka pakai itu. Dan ukurannya bisa 2 sampai 3 kali slide standar. Next slide. Kasus yang sering terjadi ya, troubleshooting. Jadi tadi kita udah bahas kalau mejanya turun sendiri itu tipsnya ya. Terus
Bagaimana kalau bodinya dipegang nyetrum, Pak? Sering terjadi dan itu ngagetin ya. Saran saya sih kalau masuk lab selalu gunakan sendal khusus lab, Kak, sendal karet kayak gitu ya. Itu salah satu menghindari setruman-setruman kecil tapi yang suka bikin kaget itu. Tapi yang jelas kalau sudah seperti itu tapi masih nyetrum, kenapa tuh Pak Roni? Apa karena ada grounding yang bermasalah? Oh, grounding ya. Jadi cek juga grounding di lab tersebut atau bagian mikroskopnya itu, kita bisa minta tolong ke tukang listrik ya kalau udah cukup dirasa kencang. Oh, ini kencang banget setrumannya gitu. Tadi kita masih ada beberapa kasus lagi ya. Cahaya redup, dimmer tidak main. Kalau dimmer tidak main itu mesti diperbaiki. Tapi kalau cahayanya redup, padahal ininya sudah diatur maksimum, tapi masih redup saja. Nah, itu biasanya ada masalah di lampunya. Bisa jadi usia pakainya sudah memang udah harus ganti lampu baru. Lensa hilang atau tertukar. Nah, ini hilang nggak ada solusi, mesti beli baru. Kalau tertukar itu biasanya di lab yang mikroskopnya banyak, tapi beda-beda jenisnya. Nah, itu yang jadi masalah. Lensa akromat dipasang di mikroskop yang tipenya bukan akromat, ya. Atau lensa 160 dipasang di mikroskop yang harusnya lensanya tipe infinity. Jadi pas mau pakai fokusnya malah nggak dapet. Korosif pada cermin. Kalau mikroskop cahaya yang SSP12 tuh umum banget tuh. Itu nggak ada solusi, itu nggak harus ganti cerminnya. Gear atau diafragma retas ini ada solusi, itu ganti gearnya. Jadi nggak mau naik turun lagi nih bagian diafragma sini karena gear penggeraknya udah rusak. Oke, kita masuk ke bagian terakhir, tips memilih atau membeli mikroskop atau kamera mikroskop. Jadi eh, ada banyak model, ada banyak tipe, ada banyak fitur-fitur yang ditawarkan, dan hati-hati juga sekarang banyak overclaim di dunia penjualan mikroskop, khususnya mikroskop-mikroskop yang harga ratusan ribu ya. Itu bisa pembesaran 2000 kali, bisa pembesaran 2500 kali. Nah, nanti kita coba bahas juga teori pembesaran. Jadi kebanyakan mikroskop cahaya ini maksimum pembesarannya Bapak Ibu 1000 kali, ya, 1000 kali. eh Jarang, memang ada sih kalau kita pasang lensa okulernya ini 16 kali kan, lensa okuler WF 16 kali ya, terus di sini lensa objektif 100, hitung-hitungannya kan harusnya 1600 tuh. Tapi sebenarnya itu kalau kita kembali ke slide yang sebelumnya, nah ini ya, di sini kan ada numerical aperture nih, 0,25. Ini yang 100 kali ya, lensa objektif 100 kali, 1,25. Nah, ini sebenarnya maksimumnya itu di sampai 1250 kali saja. Kalau lensa objektif 100 yang ada NA-nya ini, ya, numerical aperture-nya di sini ya. Jadi, Bapak Ibu di lebih dari 1250 kali sampai 1600 kali itu adalah empty magnification atau pembesaran semu. Jadi, dipastikan objeknya yang dilihat itu sebenarnya sama saja dengan yang di 1250 kali tadi. Jadi 1600 itu agak susah ya sebenarnya. Dan luasan bidang pandangnya lalu lensa okuler itu lebih luas yang 10 kali ketimbang yang 16 kali. Nah, kebanyakan juga kalau Bapak Ibu perhatiin apa yang kita lihat di lensa okuler di sini, di bagian sini, dengan apa yang tampil di sini itu kan beda ya. Sebenarnya kamera mikroskop itu, ini kamera mikroskop Bapak Ibu. Ini kamera mikroskop yang sudah dipasang di mikroskop stereo. Jadi sebenarnya yang kita lihat pada tampilan monitor ini kan hasil visual dari eh, alat bantu kamera ini ya, kamera mikroskop. Ini sebenarnya dia ngezoom 2 kali loh, secara digital. Jadi apa yang kita lihat di lensa okuler di sini dan di sini, itu biasanya yang tampil di layar monitor itu jauh lebih ngezoom, bisa 2 kalinya. Eh, Hampir 2 kali lipatnya maksud saya gitu. Jadi kalau Bapak Ibu menggabungkan dari pembesaran optik itu adalah
hasil kali dari susunan lensa-lensa saja. Misalkan lensa okuler dikasih lensa dikalikan dengan lensa objektif, nilai pembesarannya misalnya maksimum 1000. Nah, berarti itu adalah pembesaran dari optikal. Tapi kalau dikombinasikan dengan pembesaran yang di sini hampir 2 kali dari lensa dari mikroskop kamera digital, digital zoom atau digital magnification, nah itu bisa 2000 kali. Nah, jadi kalaupun dia 2000 kali itu adalah perpaduan antara pembesaran optik dan pembesaran digital. Jadi kalau kita mau beli kamera jangan lupa tanyakan atau jangan lupa kita harus tahu mau dipasang di mikroskop apa gitu. Karena nanti akan beda-beda sambungannya. Kamera ini belum tentu cocok dengan mikroskop yang lain gitu. Karena diameternya bisa jadi beda atau tipe sambungannya bisa jadi berbeda. Butuh interface seperti apa? Maksudnya mau dikonekin ke apa nanti kameranya? Apakah mau ke monitor TV langsung? Apakah mau ke proyektor? Apakah mau ke laptop atau PC? Atau mau pakai kabel apa kan itu interface ya sambungannya? Apa USB 2.0 atau 3.0 atau pakai kabel HDMI atau pakai kabel S-Video atau RCA? Itu beda-beda. Lalu sesuaikan budget tentu ya. Eh, kameranya juga kita harus tanya kalau mau beli ada softwarenya atau tidak, atau kita butuh atau tidak yang penggunaan software. Biasanya yang dengan software nih agak lebih mahal ya, walaupun ada beberapa software yang gratis. Juga kita bisa tanya garansi dari alat kameranya itu. Mikroskop pun demikian. Lalu layanan purna jualnya seperti apa? Itu adalah tips membeli kamera atau mikroskop yang sudah dipasang kamera. Nah, software pendukung. Software pendukung kamera mikroskop itu ada banyak sekali. Hampir setiap kamera mikroskop yang kita beli itu udah ada software bawaannya, software pendukung. Nanti biasanya tuh fitur-fiturnya beda. Ada fitur apa aja? Kalau profesional software rata-rata itu udah bisa stitching dan EDF. Stitching itu bikin gambar yang lebar, EDF itu bikin gambar yang bisa fokus di beberapa titik fokus. Nah, kalau software-software kamera yang standar itu hanya bisa eh, dia rekam, foto, capture, record kayak gitulah. Nanti ada lagi di sini dia bisa pengukuran. Nah, software-software yang gratis itu biasanya software yang open source kayak ImageJ, SEY ini bisa download secara gratis, ImageView juga. Nah, software juga ada yang tidak berbayar, ada yang tidak gratis atau harus berbayar. Itu biasanya disertai lisensi. Bapak Ibu yang di lab pengujian biasanya sangat familiar dengan kamera-kamera yang berlisensi ini. Jadi biasanya ada batasan dalam hal penggunaan waktu dan jumlah device atau jumlah komputer yang bisa diinstal. Misalnya terbatas hanya di satu komputer, nggak bisa di 10 komputer kayak gitu. Nah, tapi kalau yang open source mau banyak komputer bisa. Oke, ternyata sudah habis slide-nya. Bapak Ibu kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan, Ibu Delia. Ini saya lihat ada di kolom chat Ibu Koriatun Wakidah dari PT Agra Intan Makmur. Ingin bertanya tuh Pak tentang Microsoft saya suka turun sendiri, tetapi bagian tensionnya berbeda dengan yang tadi dicontohkan. Bagian mengencangkan Oh, mejanya, itu gimana tuh Pak solusinya? oh Bu Kida ya. Oh, halo Bu Kida, apa kabar? Nah, ini pertanyaan yang jawabannya tertunda nih. Mikroskop stereo. Pak, boleh Pak? Yang warna hitam. Sebentar Bu, kita ada contoh. Kita akan demonstrasikan langsung, Bu Kida. Eh, Bagi teman-teman, bagi Bapak Ibu yang lain, jika ada pertanyaan boleh tulis di kolom chat Zoom, biar nanti saya bantu Baik, Bu bacakan. Kidah, di hadapan saya ini sudah ada mikroskop stereo, mungkin berbeda merek dari yang Bu Kidah pakai, tapi sama ya, ada tulisan tensionnya di sini. Nah, jadi Bu Kidah, ini kita gunakan dua tangan, tangan kanan dan tangan kiri di bagian sini ya. Satu memutar ke arah belakang, satu memutar ke arah depan. Jadi gini Bu Kidah. Jadi
yang bagian sini Bu Kida, kita putar ke arah belakang seperti ini, searah arah panah. Lalu satu tangan yang tangan kiri kita putar berlawanan. Nah, kita coba ya Bu Kida ya, mikroskop stereonya. Jadi kasusnya Bu Kida ini eh, mikroskopnya suka turun sendiri. Misalnya udah di setel di sini, nah dia turun, turun, turun kayak gitu. Tapi nggak digerakin sama tangan kita ya. Nah, itu ada caranya untuk mengatur dengan cara yang tadi saya peragakan. Silahkan dicoba Bu Kida seperti ini ya. Nanti dia jadi keras. Nah, ini udah agak keras ini naikinnya. Seperti itu Bu Kida. Nanti apabila masih ada turun juga, nanti tinggal chat ke WA saya. Sudah Pak, sudah Oh, bisa Pak. oh sudah Terima bisa. kasih Wah, Pak. syukurlah. Iya, terima kasih banyak Pak. Iya, sama-sama. Lanjut, pertanyaan berikutnya dari Ibu Setua Mei Yunanto. Selamat pagi, mohon maaf saya terlambat bergabung. Hendak menanyakan apakah ada jual lensa okuler digital yang terjangkau untuk dipakai pada mikroskop cahaya. Mikroskop cahaya siswa ya Kak, bukan yang merek mahal. Baik Ibu, ini ada sangat murah dan terjangkau. Kayaknya tadi di slide awal sempat ditampilkan ya, mikroskop XSP12 buat siswa tapi dipasang kamera. Nah, itu ada ya Bu jawabannya ya. Kayaknya bisa apa? Bisa kepoin Tokpednya Cakrawala dari situ kayaknya banyak banget varian-varian mikroskop untuk anak-anak SMP SMA. Lanjut dari Bapak Gary lagi. Saya hendak mengatur cahaya. Kapan kita atur dimmer bukan diafragma serta ketinggian kondenser? Kapan kita menggunakan dark field filter? Oke. Baik, kalau pertanyaan Bapak siapa nih Gary ini, jadi kapan kita pakai dimmer, kapan kita pakai diafragma atau itu? Jadi gini Bapak, kita itu ya demonstrasi aja kali ya. Kamera mikroskopnya bisa connect Kak? Bisa tampil ke sini ya. Oke, kita coba tampilin ya Pak ya, Pak Giri. Di apa? Oh ya diambil aja. Ini udah beres kan? Oke Pak, kita demo aja ya Pak. Soalnya biar teman-teman yang lain bisa ikutan belajar. Oke, ini mikroskop. Kita coba nyalain. Kapan kita butuh ini akan kita tampilkan ya hasil dari mikroskopnya. Jadi kebetulan di atas ini ada kameranya. Ketarik. Nanti kasih lihat mikroskop yang di atasnya, Pak. Sorry kamera ini. Nah jadi di atas ini sudah ada kamera ya. Jadi ini memvisualisasikan hasil dari lensa okuler. Baik, balik lagi Pak. Jadi kita akan coba demo. Nah, ini objeknya adalah preparat slide dari apa potongan melintang kayaknya batang nih ya. Nggak, batang, oh sorry akar akar kacang, akar dikotil. Nah, ini kebetulan objeknya preparat awetan kering. Karena objeknya itu preparat awetan kering, eh, kita coba dulu mainin diafragmanya ya. Saat kita rasa visualnya itu terlalu apa kurang clear ya, kita bisa atur diafragmanya. Ah, ini feel-nya user ya, feel-nya pengguna. Dia akan bisa merasakan apakah kebutuhan cahayanya itu cukup atau tidak. Nah, saya balikin ke bukaan diafragma yang paling kecil. Nah, oh ini kameranya ada fitur auto white balance. Oke, Bapak, saya nonaktifkan dulu auto white balance-nya supaya balik ke manual. Oke, nah, ini ini ketika saya putar, ini diafragmanya bisa dimainkan ya. Ini saya coba arahkan dia ke sebelah kanan ya, di bukaan diafragma yang paling kecil. Nah, saya akan melihat visual seperti ini. Menurut saya, menurut hemat saya, saya kurang nih kalau kayak gini, cahayanya terlalu eh, kurang clear,
terlalu gelap. Saya akan naikkan diafragmanya, saya buka, saya tambah bukaan diafragmanya. Saya coba atur ulang lagi, fokusnya mungkin segini menurut saya ideal. Jadi itu adalah feel si pengguna. Tapi kita juga bisa secara objektif ya menilai gambar ini lebih bagus, lebih terang. Nah, itu kita yang melakukan penilaian gitu. Lalu kapan kita tahu kita butuh mengatur dimmer? Oke, itu jawabannya adalah di saat kita menggunakan lensa objektif pembesaran apa. Misalnya saya atur ini dimmernya, ini dimmer saya putar ya. Saya kecilin lagi. Nah, saya coba di di pengaturan iluminasi cahaya yang rendah ya, tidak maksimal. Kalau maksimal segini, nah kalau rendah segini. Nah, saya pindah ke lensa objektif yang pembesaran tinggi. Saya berurutan ya. Saya naik ke 10 dulu. Saya naik ke 10, saya fokuskan. Ini saya putar pengatur fokus halusnya. Nah, saya dapat visualnya seperti ini. Saya coba naik lagi satu level ke lensa objektif 40. Terus saya fokuskan lagi, pengatur fokus halusnya diputar sedikit saja. Nah, saya dapat gambar seperti ini. Nah, saya coba mau apa namanya? Mau detail ke bagian sini ya, yang selnya lebih kecil. Kita arahkan ke center dulu, ke tengah. Kita gerakkan stage-nya. Kita gerakkan stage-nya. Nah, saya mau ambil bagian yang sel-sel yang kecil supaya ketika nanti kita zoom di pembesaran tinggi itu bisa terlihat detail. Nah, kemudian ini no immersion oil ya. Saya gunakan lensa 100 tapi tidak menggunakan oil immersion. Nanti kita coba lihat hasilnya seperti apa. Nah, ini hasilnya lensa 100 kali tanpa immersion oil. Cahayanya masih redup. Bukaan diafragmanya masih di pengaturan awal. Saya coba naikkan cahayanya ya. Saya naikkan cahayanya ke kapasitas maksimal. Terus menurut saya, nah ini kita foto aja biar bisa lihat perbandingannya. Kita kecilin dulu cahayanya, balik lagi ke sebelumnya. Ini cahaya yang paling kecil ya. Cahaya yang paling kecil, kita foto. Terus kita buka di tengah-tengah. Langsung aja deh yang paling maksimum. Ini kita balik lagi ke video. Terus kita foto nih. Kita foto, nanti kita bisa bandingin. Terus kita buka diafragmanya. Kita buka diafragmanya maksimum sesuai teori nih. Nah, ternyata kalau kita buka diafragmanya maksimum, dia terlalu silau. Dia terlalu silau, malah gambarnya ngeblur nih. Malah gambarnya ngeblur. Tapi kalau kita tutup diafragmanya, kita tutup, nggak terlalu lebar ya. Ini karena no immersion oil ya, no immersion oil. Ini kita dapatnya begini, tapi nggak tajam gambarnya kayak eh, nah, ini saya mainkan ini ya Bapak Ibu ya, pengatur fokus halus. Jadi kalau di pembesaran tinggi kita tetap perlu memainkan pengatur fokus halus walaupun sedikit karena memang objek itu kelihatannya pipih atau tipis, tapi sebenarnya dia memiliki kontur. Di pembesaran yang sangat tinggi, konturnya akan terlihat. Meja, kok ke meja, Pak? Oh, sengaja ya. Nah, kita akan coba teteskan oil immersion. Nah, ini oil immersionnya, tapi ini sebenarnya lebih agak kuning ya Pak warnanya. Ini cedar oil nih. Oke, kita coba pakai cedar oil ya. Ada botol oil immersion, biar dikasih lihat juga.
Iya, pipet tetes. Nah, ini Bapak Ibu, kalau oil immersion yang agak bagus kayak gini, ini ukurannya 100 mili ya, tapi nggak perlu banyak-banyak sih sebenarnya. Kalaupun cuma punya 10 mili juga bisa. Ini kebetulan kita oil immersionnya masih di botol, jadi kita pakai pipet. Jadi cukup digeser aja lensa objektif 100 kalinya ke samping ya. Kita tetesi aja seperti ini. Satu tetes cukup sih sebenarnya. Lalu kita balikin lagi. Kita nggak geser meja dan pengatur fokus halus ya. Dia tetap pada tempatnya. Nah ini oil immersion sudah dipasang di atas cover slipnya. Kita coba atur ya fokus halusnya. Wow, gambarnya jauh lebih bagus ya Bapak Ibu. Jadi itu bedanya ketika kita eh, pakai oil immersion dan tidak pakai oil immersion. Jadi memang lensanya juga kan di sini keterangannya pakai oil ya, dia akan optimal sesuai keterangan pada lensanya jika dia menggunakan oil immersion. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak siapa tadi yang nanya? Oh, satu pertanyaan lagi nih. Jadi ada tiga pertanyaan Pak Roni. Kapan kita tahu kapan kita menggunakan filter dark fill? Oke, Bapak Gary. Jadi kalau kita mau pakai filter dark fill itu sebenarnya misalnya gini, objek yang sedang kita amatin, kita bisa apa ya? Kita bisa mengetahui metode pengamatan apa yang paling sesuai untuk objek ini. Nah, kalau objeknya itu cair atau air kolam, air sungai gitu ya, yang dia tuh berupa cairan, itu memang efektif kalau kita menggunakan metode pengamatan dark field. Kenapa? Karena pada saat kita mau melakukan pengamatan mikroorganisme air gitu ya, itu kan mereka kayak protozoa gitu ya, atau protista. Mereka itu memiliki sebenarnya warna yang transparan ya. Jadi kalau backgroundnya itu kita bikin gelap, terus kontrasnya fokus ke objeknya itu jauh lebih eh, akan terlihat. Jadi pertanyaan yang terakhir itu adalah kapan kita akan gunakan filter dark field? Nah itu sebenarnya eh, balik lagi objek yang kita mau amatin ini butuh nggak metode pengamatan dark field gitu. Apakah pertanyaan lanjutannya misalnya gini, apakah mikroskop bright field atau mikroskop biasa bisa dibikin dark field? Nah, sebenarnya jawabannya adalah bisa saja, tapi tadi ya, kalau kembali ke slide awal, saya sempat sampaikan tadi ada dark field-nya tuh yang profesional, itu benar-benar hitam background-nya, tapi ada juga yang sederhana. Nah, dark field yang sederhana ini biasanya kita cukup tambahkan penahan, ada contoh filter dark field kita sebenarnya di sebelah sana, Pak. Eh, bisa nggak ya kita coba pasang di sini? Oh, kebetulan ini mikroskopnya tidak support untuk dipasang filter dark field. Nah, saya akan kasih lihat sedikit sih. Nah, ini contoh filter contoh filter dark field ya, contoh filter dark field yang sini aja ya. Nah, ini dia. Jadi cahaya itu di bagian tengah di stop, cahaya hanya masuk dari bagian samping saja. Ini dipasangnya di kondenser. Tapi filter dark field seperti ini hanya efektif pada lensa-lensa pembesaran rendah, misalnya lensa objektif 4 dan 10. Karena kalau semua lensa dari lensa objektif 4 sampai 100 itu bisa dark field, itu biasanya udah mikroskop dark field profesional. Jadi kayak sekelas Olympus BX dan lain-lain, dan memang hasilnya bagus. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah kalau memang dari awal tahu
objek akan diteliti apa, terus metode pengamatan yang paling sesuai apa, kita udah bisa request mikroskopnya itu eh, dilengkapi filter dark field, tentu kondensornya khusus ya, karena mikroskop bright field atau medan terang memiliki tipe kondensor yang berbeda dengan mikroskop dark field, gitu Bapak Ibu. Terima kasih Pak Gary Oi untuk pertanyaannya. Nanti ini ada pertanyaan selanjutnya dari Ibu Lita. Oh ya, oke oke. Ini kayaknya di email bisa sih, atau nanti Bu Delia tolong dijawab. Ah ya, jadi untuk binocular head ini memang mungkin nanti kami akan coba buat tutorial video. Memang beberapa kasus yang sangat spesifik kita eh, buatin tutorial videonya. Memang kualitas videonya belum bagus-bagus banget ya. Kita coba bangun channel YouTube lokal. Karena yang kaitannya sama mikroskop ini masih banyak channel YouTube itu dari luar ya. Kita coba udah mau 1.000 subscriber, Bapak Ibu boleh bantu subscriber Cakrawala Mikroskop nanti biar makin bisa memberikan manfaat. Jadi tutorial kalibrasi mikroskop itu ada di sana. Jadi waktu itu pakai Olympus X21 mikroskopnya. Nah, tapi next ke depannya kita akan coba rangkum pertanyaan-pertanyaan yang teknis kayak cara pasang eyepiece graticule dan lain-lain itu kita coba bikin dalam video sehingga bisa lebih luas lagi sharing ilmunya. Ada lagi Pak pertanyaannya? Baik, Bapak Ibu, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, sepertinya sudah cukup ya, Pak Arief, karena waktu kita juga terbatas nih. Bagi yang masih mempunyai pertanyaan Masih ada 30 atau menit ya? Nah, 20. Oh, Pak Ronif mau bahas software nggak? Tadi ada satu slide terakhir itu software yang tampil dari image view. Oh. Bapak Ibu perlu kami bantu ini nggak apa namanya demonstrasikan nggak sedikit bagaimana cara merekam foto atau mengukur suatu objek menggunakan software kamera mikroskop. Kita coba demonstrasikan ya Bapak Ibu ya. Tadi kebetulan udah dapat objeknya tuh Pak yang tadi aja gambar sel Pak. Jadi mikroskop yang saat ini kita sering dengar istilah mikroskop digital. Jadi mikroskop digital itu bukan dia berbentuk eh, apa? Dia ada fisiknya, tapi sebutan digital ini lebih ke dia bisa menampilkan gambar itu ke komputer dan ada softwarenya. Jadi kita biasa familiar menyebutnya digital mikroskop atau mikroskop digital. Jadi yang membuat dia disebut digital adalah keberadaan kamera mikroskop dan kamera mikroskopnya itu terinstall software atau ada software pendukungnya. Nah, ini tampilan dari sebuah mikroskop yang dipasang kamera. Jadi sudah sama-sama kita ketahui bahwa kalau Bapak Ibu punya mikroskop konvensional di sekolah atau di kantor atau di laboratorium Bapak Ibu, itu bisa loh kita pasangin kamera, kita upgrade dan kita sesuaikan dengan mikroskopnya, kamera apa yang paling sesuai maksudnya gitu ya. Sehingga nanti jadi deh mikroskop digital. Tampilannya seperti ini nih Bu. Salah satu software yang paling umum yang dan sering kami gunakan itu adalah ini. Misal kita mau nerangin ke ini kalau Bapak Ibu guru ya, kita mau menerangkan ke murid-murid kita pada saat praktikum tentang pengenalan sel. Eh, ini kan bisa ditampilkan di depan proyektor ya, di depan kelas ya, menggunakan proyektor ya. eh jadi sama-sama satu kelas bisa lihat. Kita bisa lihat di sini ada sel-sel dari akar ya, ada dindingnya, ada inti selnya. Kita mau ukur misalnya dinding selnya, sorry kita ke sini ya, kita ukur dinding sel.
Nggak bisa ya pengukuran Pak ya? Oh, kayaknya Oh, di kalibrasi. oh, tapi fiturnya nih nggak mau diklik. Oh, ini tuh tampilan Zoom. Oh, tampilan Zoom ya. Oke, sebentar ya Pak, Ibu. Oke, tapi muncul di situ ya. Nah, kita akan, tadi kita udah coba Snap, itu untuk memfoto, terus kita bisa rekam, kita klik next aja, format video misalnya kita ingin MP4, kita klik next, lalu kita bisa berikan ini nama file ya, nama file bisa kita rename ya, kita ganti misalnya akar dikotil. Nah, ini udah mulai record, belum, kita klik record dulu. Oh, tadi udah ya. Oke, kita ulangi. Kita next next aja ini. Nah, ini udah mulai record. Jadi kalau kebetulan ini objeknya kan tidak tidak bergerak ya Bapak Ibu ya. Ini kita coba gerakin. Wah, ini tampilannya pembesaran 1000 kali. Nah, kita selesai record. Nah, kita snap. Nah, kita mau ukur nih ceritanya Bapak Ibu. Pengukuran ya. Kita pilih sembarang aja objeknya. Eh, Misalnya kita mau ukur jarak atau ukuran sel ini dari sini ke sini. Nah, kebetulan ini satuannya udah langsung mikron. Tertentu mungkin dia akan keluar satuannya itu adalah pixel. Jadi nanti kita butuh settingan lanjutan. Nah, untuk cara settingan lanjutan kita catat Pak di pertemuan berikutnya ya. Mana ini bisa 30 menit mungkin ngajarin setting itu. Nah, jadi kita bisa kasih nama juga di hasil foto. Di hasil foto yang sudah kita foto, kita bisa kasih nama, kita berikan anotasi ya, kayak teks gitu. Misalkan kita tulis sel bawang merah misalnya. Nah, ini Bapak Ibu yang suka bikin soal, bosan ngambil gambar di Google misalnya, ah mau bikin gambar sendiri untuk gambar selnya. Rajin banget. Kasih arah panah. Misalnya kita mau berikan perintah eh, ke peserta didik kalau Bapak Ibu guru ya. Tunjukkan apa nama objek yang ada di depan arah panah, misalnya gitu. Nah, ini arah panahnya yang ini ternyata. Inti sel A, inti sel B, dan lain-lain. Nah, kalau Bapak Ibu perhatiin ini sel-sel ini sebenarnya ada yang sedang membelah ya. Ini inti sel yang sebelah sini lebih panjang ya. Nah, ini juga seperti udah fase akhir pembelahan. Karena akar kan ini, akar dikotil ya. Nah, jadi ilustrasi mudahnya seperti itu Bapak Ibu untuk penggunaan mikroskop ya, penggunaan mikroskop digital. Nah, ini tips tambahan dari kami. Misalnya gini, eh, Bapak Ibu lagi melakukan pengamatan, tiba-tiba Bapak Ibu itu merasa ini apa ya kok kotor gitu, atau ada blok, eh, ada titik hitam gitu kan, black spot kayak gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat black spot itu pas digerakin stage-nya dia ikut bergerak atau tidak. Nah, apabila dia tidak ikut bergerak, itu itu mungkin kotor pada bagian lain ya, seperti lensa objektif atau sensor kamera. Nah, tapi kalau misalkan digeser, dia ikut menggeser, itu sebenarnya adalah slide-nya. Mungkin memang slide-nya kotor. Jadi sebelum melakukan pengamatan, ada hal penting lainnya yang harus kita perhatikan adalah kita harus membersihkan slide-nya itu menggunakan tisu lensa dan alkohol. Kadang-kadang kaca slide ini dia juga berjamur Bapak Ibu. Sama ya, karena dia juga kaca. Jadi kita swipe dulu 2-3 kali menggunakan tisu yang sudah dibasahi alkohol, baru kita letakkan sampelnya, terus kita lakukan pengamatan.
Nah, ini kebetulan kita punya sampel hidra yang sudah diawetin. Tadi di slide-slide awal kita sempat lihat hidra ya. Nah, kita coba lihat kembali di biasa dari pembesaran rendah dulu. Nah, ini belum saya rubah ya, pengatur fokus kasar dan halusnya ya. Di tampilan Bapak Ibu bisa lihat masih ngeblur ya. Nah, kita bisa lihat berapa banyak putaran yang saya butuhkan dari posisi awal ke akhir ya. Artinya ada jarak yang lumayan jauh dari lensa 4 kali ke lensa 100 kali. Hampir setengah putaran pengatur fokus kasar. Nah, segini jarak fokus untuk lensa objektif 4. Ini adalah hidra ya. Hidranya warna merah karena udah diberikan warna ya Bapak Ibu. Mungkin warna aslinya itu tadi yang kita lihat di slide awal warnanya hijau. Ini kalau di pecinta akuarium atau dunia aquascape, ini adalah hama. Dan dia bisa terlihat dengan mata telanjang eh, karena ukurannya sekitar 0,05 mili ya. Nah ini kalau bicara ukuran, kita bisa ukur langsung sebenarnya. Tapi nggak apa-apa tadi udah ilustrasi pengukuran ya. Tapi paling tidak eh, software mikroskop memang memungkinkan kita untuk mengukur suatu objek secara presisi. Maaf tadi saya lupa satu hal sebenarnya. Pada saat kita mengukur yang sebelumnya, ini saya akan ulangi. Eh, jadi Bapak Ibu di mikroskop itu yang namanya pembesaran pengukuran pada pembesaran itu beda-beda. Saya lupa tadi. Harusnya kita pilih lensanya dulu. Jadi kita bisa pilih satuannya dulu ya. Kita mau dalam satuan apa? Misalkan milimeter. Kita pilih milimeter. Lensa yang sedang kita gunakan itu harus kita sesuaikan di software dengan keadaan aslinya. Ini kan keadaan aslinya 4, 4 nih, lensa objektif 4. Nah, di software kita harus sesuaiin 4 juga karena dia nggak otomatis ya Bapak Ibu. Nah, jadi hasil pengukurannya itu jadi valid. Kalau tadi yang saya 100, saya salah tuh. Karena tadinya di sini harusnya pilih dulu 100. Posisinya tadi masih 40. Nah, sekarang kita ukur. Nah, ini kita ukur dalam satuan ukur milimeter. Berapa milimeter nih dari ujung ke ujung si hidra ini. Lumayan panjang ya, 4 mili. Iya sih, soalnya kalau kita ambil nih slide-nya Bapak Ibu, eh, hampir-hampir sangat kelihatan ya. Jadi ya kalau 4 mili harusnya bisa diukur pakai penggaris biasa sih. Jadi hidra ini cukup besar sih ukurannya. Nah, jadi Bapak Ibu ketika ini khusus Bapak Ibu guru ya, eh, pada saat mengajar di kelas pengen dapat objek yang hidup, kita langsung aja tuh pilih objek-objek yang memang secara kalau kita melakukan pengamatan itu mudah, mudah didapat. Misalkan paramecium itu ukurannya besar. Terus Dapnia, kutu air yang untuk makanan ikan cupang itu juga mudah didapat dan ukurannya besar. Jadi mikroskop sederhana sekalipun dengan lensa yang tidak terlalu tinggi, lensa objektif 4, lensa objektif 10 itu udah bisa kelihatan. Dan itu memudahkan kita juga kan pekerjaan kita pada saat praktikum. Nah, apakah mikroskop sederhana bisa untuk pengamatan bakteri? Bisa saja, tapi balik lagi itu skillnya jadi, maksudnya kita akan effortnya lebih besar ya. Bakteri itu kan kalau mau lihat secara langsung kita perlu pewarnaan ya atau proses staining ya. Kita perlu staining menggunakan cairan atau pewarna tertentu kan. Apakah bisa tidak diwarnai? Bisa saja, tapi kita mikroskopnya harus pakai mikroskop fase kontras. Nah, kita kan nggak punya tuh mikroskop yang fase kontras. Jadi mikroskop fase kontras itu mirip dengan mikroskop pada umumnya, beda di lensanya dan kondensernya. Jadi dia khusus sih, kodenya pH biasanya. Nah, kita bisa coba terus zoom.
ke pembesaran yang ke pembesaran yang lebih tinggi terus. Eh, Bapak Ibu sambil bertanya boleh ya, ditinggalkan pertanyaan di kolom chat. Nah, objek-objek besar biasanya kalau udah di pembesaran tinggi itu dia cenderung lebih tebal. Dan apa ya? eh jadi menutupi keseluruhan area bidang pandang kita seperti ini. Jadi memang kalau tadi balik lagi pertanyaan, apakah bisa mikroskop sederhana untuk mengamati bakteri? Nah, nanti bakteri itu mungkin hanya setitik ini saja nih, ya setitik inilah atau setitik ini. Jadi balik lagi kita juga harus bisa identifikasi ya, yang mana masuknya protista, mana bakteri kayak gitu. Kadang-kadang kita agak rancu juga tuh. Tapi kalau beberapa kali atau sering melakukan analisa atau pemeriksaan, biasanya kita akan familiar dan tahu kalau itu bakteri. Jadi memang harus dibuka lagi referensinya atau di meja kerja kita tuh memang sudah ada diktatnya atau buku referensinya. Jadi ketika kita kebingungan menganalisa suatu objek, kita udah ada acuannya. Baik Bapak Ibu, boleh ke kolom chat lagi Pak, takutnya ada yang nanya pertanyaan lanjutan. Mungkin ini ada satu pertanyaan terakhir, Kak, Oh ya, satu pertanyaan terakhir. Mana dari waktunya bisa 2 menit. Bapak Rizky Aditya Ramadan dari Lab School. Siang Pak Arif, untuk aplikasi ini menggunakan apa ya? Oh iya, Eh, image view ya. apakah kompatibel untuk semua merek kamera digital untuk mikroskop? Tuh. Mana Pak Arif jawabannya? Oke Pak Aditya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kita pakai aplikasinya Top View, mirip dengan image view. Ya, kalau nggak salah ini kamera yang di Lab School sama nih dengan kamera yang lagi kami gunakan. Jadi untuk software sendiri nanti kita bisa share ya Pak ya, linknya ya. Bisa ya? Bisa. Jadi nanti bisa request di Bu Delia, nanti mungkin kita via email sih. Sekian sih Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas banyak kekurangannya. Mungkin karena waktu yang terbatas, kita akan adakan nanti untuk batch 2-nya dengan nanti kita akan coba kirim survei di grup yang sudah ada. Bapak Ibu tuh ada spesifik permintaan mau mau bahas apa gitu. Misalnya kalau untuk Bapak Ibu guru, Pak, saya tuh pengen banget eh, pengamatan objek yang hidup, Pak. Eh, Misalnya X, Y gitu kan, paramecium katakanlah, atau mau lihat apa namanya rotifera misalnya. Oke, kita coba adain workshop ya, hybrid misalnya gitu. Ada yang kita ketemuan di Jakarta, ada juga yang dari daerah mengikuti secara Zoom, bisa gitu. Dan nanti kita juga minta ini ya, ada link itu nggak Pak untuk penilaian narasumber. Nanti kita kirim di masukan dari kita butuh masukan dari Bapak Ibu mungkin apa gitu kan untuk perbaikan kami juga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Baik, karena waktu kita yang terbatas, ya, kiranya cukup ya untuk sesi tanya jawab dan penyampaian materinya. Nah, bagi yang masih mempunyai pertanyaan atau ingin mengetahui ilmu mikroskopi lebih dalam, nanti kami juga akan membuat acara serupa seperti ini, Tadi namun berapa dengan sih materi sebenarnya? yang lebih dalam dan lebih advance lagi. Oh, belum ya? Terima kasih atas Bu Delia, pertanyaan-pertanyaannya. sedikit Bu Ya, Delia. Jadi tadi ada beberapa penanya yang pertanyaannya kami nilai cukup bagus. Kita berikan apresiasi nanti sebutin langsung nggak Pak? Nanti aja. Nanti kita chat aja ya. Itu ada door prize sedikit dari kami berupa souvenir dan itu aja sih. Sampai ketemu di pelatihan berikutnya. Untuk sertifikat nanti akan dikirim digital sertifikatnya via email ya Bapak Ibu.
Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang telah Bapak Ibu ajukan. Semoga materi dan jawaban yang diberikan tadi dapat menambah ilmu sekaligus memberi kita pemahaman yang lebih baik lagi tentang penggunaan mikroskop. Tentunya pemaparan materi dan cerita jawab pada acara hari ini diharapkan dapat membuka wawasan kita lebih luas lagi tentang betapa pentingnya mikroskop dalam penelitian dan pembelajaran. Wah, tidak terasa ya, Bapak Ibu. Tiba-tiba kita sudah ada di penghujung acara nih. Sesi berikutnya ialah foto bersama. Bagi Bapak Ibu yang hadir, dimohon untuk menyalakan kameranya. Baik, apakah sudah menyalakan kamera semua? Nah, ini bisa di-pin, bisa nggak usah ya? Soalnya Oke, scan sheet, berarti ada tiga kali scan. 3 slide ya, Bapak Ibu. Slide pertama, 1, 2, 3. Baik, slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Sebelum acara ditutup, kembali saya ingatkan kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan peserta sekalian, bagi yang belum mengisi link kehadiran pada Google Form, untuk segera mengisi karena daftar hadir tersebut akan digunakan sebagai acuan dalam pembuatan e-sertifikat, sehingga diharapkan peserta mengisi data dirinya dengan benar. Selain itu, saya juga sudah membagikan link berisi kuesioner pada kolom chat Zoom yang dapat Bapak Ibu isi sebagai masukan untuk penyelenggaraan acara kami ke depannya. Sebagai penutup, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan semua peserta yang telah bergabung dan mengikuti acara hari ini sampai selesai. Saya juga berterima kasih kepada Ibu Rita dan Pak Arief atas ilmu dan insight yang telah dibagikan tentang dasar-dasar penggunaan mikroskop. Jangan lupa untuk ikuti kegiatan Cakrawala Mikroskop pada media sosial kami di Instagram @cakrawala_mikroskop, YouTube Cakrawala Mikroskop di Cakrawala Mikroskop 2021, dan di TikTok @cakrawala mikroskop 0506. Bapak Ibu juga bisa mengunjungi laman Cakrawala Mikroskop di website kami, yaitu www.cakrawala-mikroskop.co.id, atau bisa juga mengunjungi toko kami di Tokopedia maupun Siplabidi. Adapun untuk informasi lebih lanjut terkait layanan dan jasa yang ditawarkan Cakrawala Mikroskop, bisa hubungi kami di nomor 0813 8684 6213. Akhir kata, semoga acara ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan semoga ilmunya bisa kita terapkan dalam kegiatan pembelajaran dan penelitian ke depannya. Semoga kita dapat bertemu lagi di acara-acara selanjutnya ya, Bapak Ibu semuanya. Selamat siang dan sampai jumpa lagi. Saya moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif. Bagi Bapak dan Ibu. Terima kasih ilmunya ya Mbak. Mohon pamit izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin live Zoom boleh dari sekarang.